Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman, sobat, sahabat, kerja di rumah aja official. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sesuai dengan requestan teman-teman kita ya, yang nanyain tentang realnya salah satu project yaitu Pinetwork ya. Nah, di sini mungkin bertanya tentang realnya, teman-teman ya. Realnya ya, fakta yang terjadi di lapangan saat ini ya, termasuk mungkin para kita-kita yang ada di dalamnya, para pioneer, kemudian juga mungkin ekosistem komunitas yang ada di dalam P-Network. Mungkin ini terjadi banyak banget ya isu-isu, kemudian ya kayak apa ya, berita-berita yang menggembirakan, kemudian juga mungkin ada pro, ada kontranya juga teman-teman ya yang ditimbulkan. Oke, nah mungkin di kesempatan kali ini terlebih dahulu sebelum kita bahas tentang realnya salah satu project cryptocurrency, disclaimer on terlebih dahulu ya, Dior. Di sini saya bukan mengajak teman-teman ikut bergabung walaupun gratis ya, teman-teman. Kemudian di sini saya tidak menjamin ya untuk cryptocurrency ataukah mungkin proyek-proyek itu akan berhasil. Kemudian yang ketiga, di sini saya bukan peramal ya yang seolah-olah itu gimana nanti kedepannya P-Network dan kemudian berkembangnya P-Network. Kemudian yang terakhir ya, untuk P-Network ini buat teman-teman semua, saya ya tidak merekomendit buat teman-teman itu memaksakan untuk menambang. Jadi semuanya itu ya buat teman-teman semua, segala sesuatu kerugian atas ya kehilangan waktu teman-teman semua, walaupun memang secara finansial teman-teman itu tidak dirugikan, tetapi teman-teman mungkin ada yang beranggapan bahwasanya teman-teman itu akan dirugikan oleh waktu. Ya, waktu kita berbicara waktu. Ada yang menyebutkan bahwasanya katanya ya setiap detik adalah uang, setiap jam adalah duit, ya setiap waktu adalah money. Mungkin gitu ngomongnya teman-teman ya. Jadi klik kita ini kayaknya apa ya? Kita itu cuman mengklik tanda petir itu katanya menghabiskan waktu. Kita itu ditipu oleh waktu ya. Kenapa kita ditipu? Oke, kayak gini teman-teman. Teman-teman silahkan disimak video ini, jangan sampai di skip-skip ya. Dibiasakan kalau nonton video itu jangan sampai setengah ya, habiskan semua teman-teman supaya teman-teman itu tidak salah paham, kemudian teman-teman itu mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin dalam pembuatan video saya berbeda dengan yang lain ya, mungkin tidak mengenakan mungkin dengan sejumlah orang, tapi di sini real fakta yang terjadi teman-teman ya. Apakah saya seorang pionir? Yo, jelas saya seorang pionir. Pada tahun 2019 saya udah bergabung dengan pionir ya. 2019 saya udah gabung dengan pionir hingga saat ini ya, saya istiqomah mengklik tanda petirnya. Berarti berapa tahun yang saya butuhkan? 2019, 2020, 2021, 2022. 3 tahun berjalan teman-teman ya. Hampir 4 tahun malah. Oke, nah next kita lanjut buat teman-teman semua. Kita ini katanya ditipu oleh waktu. Real fakta yang terjadi di P-Network. Yang pertama, saya sejak awal ngomong P-Network itu salah satu proyek yang bisa berhasil, kemudian bisa gagal. Keberhasilan itu ada di tangan developer. Kemudian keberhasilan yang kedua ada di tangan pioner ya, alias ekosistem, alias komunitas dari si P-Network tersebut. Bisa dibilang sebagai holder. Oke, teman-teman mungkin gitu ya. Oke, nah kemudian buat teman-teman semua di sini ya, disclaimer on. Saya nggak pernah bilang P-Network ini merupakan project yang bagus gitu ya. Seolah-olah saya ini ngerayu teman-teman untuk join di dalam P-Network. Ya, jadi saya nggak ngejamin ya proyek ini bakal berhasil maupun bakal gagal ya. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya P-Network ini 88% berhasil. Oke, sisanya gagal. Nah, mungkin teman-teman di sini kayak gitu. Kemudian kita lanjut lagi buat teman-teman semua. Di sini disclaimer on kembali ya, segala sesuatunya katanya kita ini dirugikan waktu, kehabisan waktu mengklik tanda petir, ujung-ujungnya scam. Sebenarnya kata-kata scam itu kata-kata yang menipu. Ya, sebenarnya apa yang ditipu? Ya, dari segi finansial kita ini nggak ditipu sama sekali. Ya, finansial kita nggak ditipu, duit kita juga nggak ditipu, tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan lain-lain.
Tetapi di sini teman-teman semua, katanya kita ini ditipu ya, waktu yang berjalan dengan menonton iklan yang ada di dalam aplikasi P-Network gitu. Nah, mungkin sebelum kita ngebahas iklan dari P-Network yang ada di dalam aplikasinya, gini aja teman-teman ya. Dalam pembuatan aplikasi software di aplikasi P-Network ya, Nicholas Kokalis, Cheng Diovan itu membayar ya kepada pembuat aplikasi itu berapa uang yang dikeluarkan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penerimaan kode OTP mereka itu harus membayar kepada server. Itu pengeluaran mereka yang ketiga. Belum yang kedua. Kemudian ya pengeluaran yang lain pun banyak seperti pemeliharaan software. Mereka yang mengeluarkan uang. Kita ini gratis cuman pakai aja teman-teman. Mereka yang mengeluarkan modal ya. Kemudian ya, apalagi yang dikeluarkan uang oleh developernya. Selain itu teman-teman, tentunya mereka itu menggaji tim ya, menggaji tim. Apalagi nanti ada ada kayak ini ya, kayak pengecekan kayak gitu teman-teman ya, pengecekan dokumen-dokumen secara manual, otomatis P-Network pun nantinya akan membayar kembali ya. Berarti berapa total yang telah dikeluarkan oleh developer ya, itu yang teman-teman harus ketahui. Kemudian kenapa di sini kok ada iklannya teman-teman? Nah, jadi penghasilan iklan yang dipasang di aplikasi P-Network sebenarnya ketika memang ada iklannya, maka P-Network mendapatkan penghasilan dari Google AdSense, di mana nanti Google AdSense tersebut ya, itu pasti memberikan penghasilan kepada pemilik aplikasi ini. Nah, di mana nanti ya Nicholas Kokalis itu kan udah dapat duit nih ya dari aplikasi P-Network karena tampil iklan. Itulah yang digunakan sebagai penutupan. Nah, teman-teman ya. Jadi menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, baik itu mungkin pemeliharaan server, kemudian juga mungkin yang lain-lain yang harus dikeluarkan oleh pihak developer gitu. Kalau misalkan teman-teman keberatan ada iklannya, teman-teman buka aplikasinya, teman-teman boleh langsung nonaktifkan iklan, jangan tampilkan iklan. Jadi teman-teman nggak ada iklannya ya. Kalau menurut saya pribadi nggak masalah teman-teman kalau cuma satu iklan, dua iklan aja ya, nggak masalah teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di situ paham. Jadi secara finansial kalau menurut saya dan sepengalaman saya tidak pernah dirugikan ya oleh P-Network. Di sini saya tidak mengeluarkan uang. Gitu teman-teman. Nah, kemudian real fakta yang terjadi hari ini, apakah project ini real ya, P-Network ini real? Tentunya P-Network ini real ya. Gimana cara lihatnya? Teman-teman boleh cross check langsung teman-teman ya. Langsung developernya siapa, pemiliknya siapa, media sosialnya aktif atau enggak, kemudian riwayat hidupnya dari developernya. Kemudian mungkin dari komunitasnya sekarang gimana yang terjadi, yang berkembang hari ini gimana gitu kan ya. Oke, mungkin di situ paham teman-teman semua. Tetapi ada juga yang bertanya tentang penambangan berikutnya, itu dengan menggunakan Stellar katanya gitu lah, mau Stellar, mau protokol, mau segala macem. Pada intinya nantinya kita ini jangan terlalu jauh dulu teman-teman ya. Fokus aja dulu sekarang itu, klik tanda petirnya, kita tunggu KYC, kemudian setelah KYC baru kita ngomongin untuk penambangan berikutnya, yaitu dengan node. Baik itu node nanti berpindah ke super node. Nah, jadi menambang nanti sudah tidak bisa menggunakan ini ya, handphone lagi, melainkan nanti berubah ya penambangan itu dengan menggunakan super node, itu dengan menggunakan PC maupun dengan menggunakan komputer ya. Oke, nah di situ nanti teman-teman mendapatkan hadiah blok per blok yang nanti dikreditkan ke wallet teman-teman semua. Nggak beda jauh dengan Ethereum ya. Oke, nah mungkin di situ teman-teman kurang lebihnya teman-teman mudah-mudahan dimengerti ya. Nah, jadi real fakta yang terjadi hari ini teman-teman jangan dulu berpikiran jauh tentang masalah harga. Jadi real fakta yang terjadi per hari ini, kita ini masih nunggu KYC. Dan untuk KYC jangan khawatir, semua pioner bakal kebagian KYC. Tidak ada satu pioner pun yang dilewatkan untuk melakukan KYC. Saya tidak pernah ya teman-teman itu menjanjikan. Kemudian juga di sini saya juga tidak pernah kayaknya
ini bakal berhasil loh, kemudian ini proyeknya bagus, good segala macam. Enggak teman-teman, tetapi di sini buat teman-teman semua, ya intinya seperti itu fakta yang terjadi hari ini ya. Jadi hari ini itu masih ribut ngomongin KYC dan harga, KYC dan harga ya, tanpa menampik memang itu yang kita inginkan, harga yang mahal kita inginkan. Apakah memang nanti ketika memang sudah ditentukan bakal sehat harganya ataukah enggak nanti kemudian kalau misalkan sudah diluncurkan. Jadi kalau menurut saya untuk menembus harga di angka Rp1.000 itu udah bagus banget. Apalagi kalau menembus di angka 500 perak pun udah bagus banget. Kalau misalkan ujuk-ujuk harganya di angka $100, entahlah apa yang terjadi teman-teman ya. Jadi menurut saya nggak tahu ya. Apa kira-kira jadi nggak? Jadi saya nggak bisa ngomongnya ya, gimana ya. Jadi buat teman-teman intinya gini aja deh. Sorry tadi ada ini apa? Ada petasan. Petasan. Oke, nah jadi buat teman-teman next lanjut di sini disclaimer on teman-teman. Jadi saya nggak pernah ngomong untuk masalah harga sekian-sekiannya. Oke. Adapun itu nanti kalau misalkan dia itu menganut maksudnya sistem tata kelola ya, token tata kelola, maka di situ untuk harga itu bisa ditentukan ya, ataupun dikembalikan ataupun meminta feedback ya, ataupun umpan balik. Nanti dia itu mengambil voting dari setiap pioner, setiap negara, perwakilan negara, kira-kira berapa ketika listing ya. Oke, mudah-mudahan buat teman-teman semua video ini dimengerti. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.